Yoho, One Piece chapter terbaru yaitu chapter 993 akhirnya telah keluar. Pada chapter ini, kita disuguhkan hal-hal baru yang sangat menarik. Bagaimana keseruannya? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. One Piece chapter 993 ini memiliki cover chapter yang bercerita akhirnya Gotti dan Lola menikah. Dan judul chapter kali ini adalah Impian Negeri Wano. Panel pertama menunjukkan keadaan yang ada di Ibu Kota Bunga. Di sana terlihat para warga Ibu Kota Bunga sedang bersorak-sorak merayakan Hari Festival Api. Menariknya, di awal-awal chapter ini, panel menceritakan tentang kondisi para warga Ibu Kota Bunga. Di sana dijelaskan bahwa di tempat yang paling makmur di Wano Kuni, di balik senyuman para penduduknya itu, terselipkan perasaan takut yang menyelimuti mereka. Dan mereka pun masih percaya bahwa suatu saat nanti, keturunan Kozuki Oden suatu hari akan membebaskan tanah air mereka. Namun, hal yang cukup mustahil itu digunakan oleh para warga Ibu Kota Bunga untuk menguatkan hati mereka. Sungguh fakta yang cukup mengejutkan. Ternyata, para warga Ibu Kota Bunga masih sangat banyak yang memiliki harapan untuk bangkitnya klan Kozuki dan tumbangnya pemerintahan Orochi. Dan dari panel-panel itu kita juga melihat beberapa hal menarik, yaitu kita melihat ada suatu benda raksasa yang berbentuk menyerupai Gearford milik Luffy yang dimunculkan pada chapter 990, yaitu ketika Hyogoro menyebut wujud Luffy dengan sebutan Miyuo. Dan ternyata wujud tersebut ada di Ibu Kota Bunga dan digunakan untuk perayaan Festival Api. Selain sosok ini, ada juga sosok yang satu lagi yang masih disiluetkan, yaitu yang ini. Melihat sosok ini, dia mirip dengan wujud dari Yamato ketika masih menggunakan topengnya. Kedua sosok ini mungkin bagi warga Ibu Kota Bunga adalah sosok pahlawan yang entah kapan merupakan orang-orang yang memperjuangkan rakyat Ibu Kota Bunga. Di sana, para warga Ibu Kota Bunga juga terlihat sedang mengobrol dengan gembira. Mereka menghayal dan bercerita bagaimana jika saat ini para keluarga Kozuki sedang bertempur saat ini. Dan seorang perempuan sambil mabok melanjutkan hayalannya. Di Onigashima, Orochi ditebas oleh Kaido dan seluruh pulau sedang kacau. Mereka mungkin tidak sadar, namun gosipan mereka itu benar-benar sedang terjadi. Intinya, di Ibu Kota Bunga hari ini, pada hari Festival Api, mereka sedang bersenang-senang merayakan hari yang mereka anggap hari yang sangat membahagiakan. Lalu, panel berlanjut ke Onigashima. Di sana terlihat beberapa samurai berubah bentuk menjadi seperti iblis yang memiliki tanduk. Ternyata hal itu adalah ulah dari All Star Queen. Dia menggunakan salah satu karya terbaiknya, yaitu peluru Ice Demon, di mana sepertinya orang yang terkena peluru tersebut akan berubah menjadi iblis yang kedinginan. Tidak hanya itu, mereka yang menjadi iblis itu akan bisa menularkan kepada yang lainnya. Inilah kekuatan mengerikan Queen Siwabah. Lalu, panel memperlihatkan posisi Luffy yang ternyata masih berada di area basement 1. Sungguh penampilan denah lantai seperti ini khas One Piece sekali. Di sana, Luffy dan Sanji bertemu dengan pengguna Smile Gorilla. Bagian badan atas gorila itu merupakan tangan pengguna Smile tersebut. Setelah itu, Jinbei pun datang menghajar pengguna Smile Gorilla tersebut. Di sini, tujuan Sanji dan Jinbei adalah mereka akan menghadapi lawan-lawan yang ada agar Luffy cepat naik ke atas dan masih memiliki tenaga untuk melawan Kaido. Selanjutnya, panel memperlihatkan seekor kucing dengan muka yang ditempeli kertas melihat Yamato yang sedang mengejar Shinobu yang membawa Momonosuke. Ternyata, penglihatan kucing itu tersambung dengan penglihatan salah satu headliner bajak laut Kaido, yaitu Bao Huang. Bao Huang melapor kepada King tentang posisi Momonosuke. Lalu, King langsung memerintahkan kepada para Tobiropo untuk segera membunuh Momonosuke agar semangat para pasukan samurai klan Kozuki akan hilang. Menariknya, King di sini terlihat memiliki niat yang berbeda tentang perlakuan dia kepada para bajak laut. Apakah King berniat untuk menyiksa para bajak laut seperti hobinya? Entahlah. Lalu, salah satu Tobiropo yaitu Sasaki, dia berada di dekat posisi Momonosuke dan dia langsung memerintahkan seseorang untuk menyerang Momonosuke dengan tembakan bom dan panah. Ketika Shinobu meminta Momonosuke untuk lari, Momonosuke berpikir lagi, apakah hal memalukan seperti itu pantas dilakukan oleh seorang shogun? Selagi Momonosuke masih berpikir, di sana Yamato langsung loncat dan menyelamatkan Momonosuke dari serangan seseorang. Yang ternyata
Kelompok yang menyerang mereka sedari tadi adalah kelompok Sasaki yang disebut Armored Corps atau pasukan berarmor. Sungguh pasukan yang cukup keren menurut kami. Di sana terlihat ada manusia landak, manusia tangan kalajengking dan lain-lain. Di sini ketika Yamato diminta untuk berhenti bersandiwara oleh Sasaki, Yamato berkata dengan lantang di hadapan Momonosuke bahwa aku sedang tidak bersandiwara. Aku bertempur di sini atas nama keluarga Kozuki Oden. Lalu panel selanjutnya memperlihatkan kondisi di atap, yaitu pertarungan Kaido dan para Akazaya. Di sana terlihat Yuzong, maksud kami Kaido yang dalam bentuk naga sedang dalam kondisi tumbang. Para Akazaya pun bergegas berlari berniat untuk memenggal kepala Kaido. Namun ternyata Kaido pun mulai bangkit. Di sini Kaido merasa bahwa untuk sesaat ini ia merasa bertemu dengan Kozuki Oden lagi. Namun memang kenyataannya para Akazaya tidaklah sebanding dengan Oden. Dan Kaido pun berkata lagi, takkan pernah ada samurai yang sehebat Oden. Tebasan kalian masih kurang dalam. Dan ini masih belum cukup untuk membuka luka lamaku. Dan kata-kata terakhir kepada Akazaya adalah, kalian terlalu lemah. Setelah itu Kaido menarik nafas dan mengaum menghadap para Akazaya. Sungguh tidak disangka auman itu berubah menjadi serangan angin sabit, yang hal itu sampai memisahkan lengan milik Kiku dari tubuhnya. Chapter 993 selesai di sini, dan minggu depan tidak libur. Sebuah luka yang diderita Kaido sepertinya menjadi kunci untuk membuat Kaido merasakan rasa sakit lagi. Setidaknya, orang yang setingkat dengan Oden Kozuki harus bisa membuat luka yang sama sakitnya. Dan ternyata 9 Akazaya, serangan mereka yang dilakukan bersamaan itu ternyata belum mampu untuk membuat Kaido merasakan rasa sakit yang sama persis dengan Oden Kozuki. Setelah Kaido terjatuh karena serangan 9 Akazaya, dia berkata, untuk sesaat rasanya seperti bertemu dengan Kozuki Oden lagi. Aku tidak keberatan jika kau bisa membunuhku. Saat luka ini terasa sakit, aku jadi teringat. Tapi masih tetap saja, kau itu bukanlah Oden. Takkan pernah ada samurai yang sehebat dirinya. Tebasan kalian itu masih kurang mendalam. Kalau hanya dengan kekuatan ini saja, kalian tidak akan mampu membuka luka lamaku. Kalian terlalu lemah. Hoho, semua perkataan ini benar-benar menunjukkan kesenjangan kekuatan antara Akazaya dengan Kaido. Di dalam momentum ini, banyak sekali fans Roronoa-Zoro yang bersemangat karena akhirnya terbuka jalan untuk Roronoa-Zoro ngasih paham ke abang-abang yang lagi berubah jadi naga ini. Karena pada dasarnya, bukan hanya Kinemon seorang saja yang selama ini menyembunyikan kekuatannya, tetapi salah satu dari kru Luffy yakni Zoro juga selama ini masih menyembunyikan hasil latihannya selama 2 tahun. Eiichiro Oda akan memberikan panggung yang pas untuk Roronoa-Zoro di titik ini. Titik utama untuk melawan Kaido sekarang adalah membuka luka lama yang dulu pernah dibuat oleh Oden Kozuki. Setidaknya sudah ada kelemahan di sini. Sedangkan Big Mom, kelemahan satu-satunya yang diketahui adalah Mother Carmel. Namun sampai sekarang juga Big Mom belum pernah terluka. Di antara seluruh anggota bajak laut Rocks yang diketahui, Big Mom adalah satu-satunya anggota yang sekarang tidak memiliki bekas luka di tubuhnya. Mari kita lihat, Shirohige, ia memiliki bekas luka karena pertempuran melawan bajak laut Roger yang berlangsung selama beberapa hari. Kemudian Shiki, ia memiliki bekas luka yakni kakinya yang diganti jadi pedang karena kabur dari Impel Down. Ia dimasukkan ke Impel Down karena kalah melawan duo legenda Marine, yakni Garp dan Sengoku. Kemudian yang terakhir, Kaido. Kaido memiliki bekas luka Kozuki Oden. Jika diukur dari sini, Big Mom masih belum diketahui kelemahannya. Ia belum mendapat cerita di mana orang menaruh bekas luka di tubuhnya. Sehingga dalam pandangan kami, Luffy sepertinya cocok menjadi orang yang tepat untuk mengukir luka di tubuh Big Mom. Sebuah tubuh yang disebut oleh Gang Beji sebagai balon besi. Apakah perang Onigashima akan gagal? Pada 4 bulan yang lalu, kami membuat sebuah ultimate review yang benar-benar memicu otak. Karena kita mendiskusikan mengenai kenapa perang Onigashima akan gagal. Kami harap nakama semua yang menonton video ini sudah menonton video tersebut, yakni video review One Piece chapter 981. Karena di sana terdapat teori mendalam mengenai kenapa perang di Onigashima akan gagal. Di video review One Piece chapter 981 itu, kami membuat teori kegagalan Onigashima berdasarkan plot, berdasarkan pola yang selalu Eiichiro Oda gunakan. Sekarang, kami ingin menilai dari sisi pengetahuan. Jika kita menarik ke belakang, bajak laut Shirohige
yang membawa banyak sekali armada. Sebuah bajak laut Yonko yang bertempur melawan Marine itu sangat keteteran dengan teknologi baru yang diluncurkan oleh Angkatan Laut, yakni Pacifista. Mereka betul-betul keteteran padahal mereka adalah bajak laut seukuran Yonko. Dan sekarang, bajak laut yang ada di Onigashima adalah para supernova yang terdiri dari Luffy, Kid dan Law, kemudian Akazaya serta para pengikut samurai yang tersisa. Dan benar-benar di pertempuran di malam festival api ini, para protagonis menyerang secara buta. Mereka tidak tahu bagaimana sebenarnya musuh itu. Bahkan, Luffy dan kawan-kawan terkejut dengan senjata Queen yang sangat mengerikan itu. Mereka semua terkejut dengan Numbers. Mereka terkejut dengan keenam penjuru. Belum lagi dengan kekuatan para headliner yang sampai sekarang masih dirahasiakan. Menurut kami, ini merupakan penyerangan yang terlalu buta. Keuntungan bahwa Shirohige memiliki kemampuan yang sangat dahsyat dan memiliki komandan yang kuat-kuat itu merupakan alasan bajak laut Shirohige mampu terus maju dan memporak-porandakan Marineford meskipun Sengoku menggunakan strategi yang tak pernah disangka-sangka oleh musuhnya. Kemudian sekarang, para supernova dengan pengetahuan yang minim serta kekuatan yang belum tentu setara dengan para Yonko ini, apakah benar-benar mampu memenangkan perang ini? Yang sekarang turun tangan melawan Kaido adalah orang-orang yang dulu pernah bertarung melawan Oden Kozuki, dan mereka saja kewalahan, apalagi dengan para protagonis yang sekarang. Oh ya, Kid, Law, dan Luffy disebut oleh Kaido sebagai orang-orang yang bermain bajak laut-bajak lautan. Poin kami sekarang adalah, setelah kekalahan Onigashima, mungkin akan terjadi proses pendewasaan lagi dari seorang Luffy. Para protagonis akan bertarung melawan musuh dengan persiapan pengetahuan dan persiapan kekuatan. Dan ingat, yang turun tangan menangani kerusuhan sekarang barulah satu Yonko. Yonko Big Mom sampai sekarang belum bergerak kemana-mana. Untuk sekarang, kami masih meyakini bahwa protagonis akan kalah terlebih dahulu di penyerangan Onigashima. Karena sesuai dengan drama tarian Kabuki, babak ketiga merupakan babak yang penuh tragedi. Dan tragedi babak ketiganya One Piece adalah keputusasaan dari orang-orang yang ada di Wano Kuni. Keputusasaan mengenai waktu yang mereka tunggu selama 20 tahun untuk mengalahkan Kaido ternyata digagalkan. Ya, itu semua merupakan analisis yang kami lihat dari manga ini. Semuanya kembali tergantung pada Eiichiro Oda. Sehingga, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.